Oke, sekarang kita membahas tentang grafik dari fungsi kuadrat, menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Oke, jadi di sini ada dua cara. Saya jelaskan cara pertama dulu. Cara pertama, kita bisa menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel. Oke. Sini X, di sini Y. X ini terserah ya, kalian mau mengisi dari angka berapapun terserah. Kalau misalkan saya nih maunya dari negatif 4 nih, dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Oke, misalkan saya pakai yang itu ya angkanya. Kemudian di sini kita cari Y-nya. Bagaimana cara kita mencari Y? Kita ikuti nih persamaannya. Kita masukkan nilai X ke dalam persamaan. Oke, ini coretannya. Oke, untuk X sama dengan negatif 4. Rumusnya apa? Rumusnya adalah nih. Rumusnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Oke. Kita ganti X-nya jadi negatif 4, berarti negatif 4 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 4 dikurang 3. Negatif 4 pangkat 2 hasilnya 16 tambah 2 kali negatif 4 negatif 8 dikurang 3. 16 tambah negatif 8 hasilnya 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian kita masukkan sini 5. Berarti titiknya adalah negatif 4,5. Kemudian kita lanjut untuk X. Sini aja. Kemudian untuk X sama dengan negatif 3. Berarti masih sama, kita pakai soal ini tadi. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Kita ganti X-nya jadi minus 3. Berarti negatif 3 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 3 dikurang 3. Negatif 3 pangkat 2 9 tambah 2 kali negatif 3 negatif 6 dikurang 3. 9 tambah negatif 6 3. 3 kurang 3 0. Berarti titiknya adalah negatif 3,0. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Sekarang kita lanjut untuk negatif 2. X sama dengan negatif 2. Rumusnya tadi sama. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Ganti X-nya jadi negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 2 kurang 3. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ditambah 2 kali negatif 2 negatif 4. Dikurang 3. Oke, 4 tambah negatif 4 0 dikurang 3, 0 kurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Ingat ya, negatif 3 bukan 3, karena banyak yang kurang teliti ketika menghitung 0 kurang 3. Oke, hasilnya adalah negatif 3. Kita masukkan sini negatif 3. Kemudian untuk X negatif 1. Untuk X negatif 1, Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 1 kurang 3. Negatif 1 pangkat 2 1 tambah 2 kali negatif 1 negatif 2 kurang 3. 1 tambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 1 tambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 kurang 3 hasilnya adalah negatif 4. Oke, kita masukkan sini negatif 4. Oke, sekarang untuk X-nya 0 lagi. Untuk X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Oke, ganti X-nya jadi 0. Berarti 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 kurang 3. 0 pangkat 2 0 tambah 2 kali 0 0 kurang 3.
0 tambah 0 kurang 3 hasilnya negatif 3. Oke, kita substitusi ke sini negatif 3. Sekarang untuk X-nya 1 lagi. Untuk X-nya 1, X sama dengan 1. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Berarti 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 kurang 3. 1 pangkat 2 1 tambah 2 kali 1 2 kurang 3. 1 tambah 2 3 kurang 3 hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 0. Lanjut untuk X-nya 2. Ini yang terakhir ya. Untuk X-nya 2, X sama dengan 2. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Berarti kan 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 3. 2 pangkat 2 4 tambah 2 kali 2 4 kurang 3 hasilnya 4 tambah 4 8 kurang 3 hasilnya 5. Berarti di sini adalah 5. Sampai sini jelas? Oke, sekarang kita lanjut. Karena kita sudah dapat tabelnya, nilai Y-nya sudah terisi semua. Sekarang kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Sekarang kita gambar titik negatif 4,5. X-nya negatif 4, Y-nya 5. X-nya negatif 4, Y-nya 5, berarti sini X-nya negatif 4. Nih saya kasih titik putus-putus nih. Y-nya 5. Berarti sini adalah negatif 4,5. Sekarang next. Titik selanjutnya adalah negatif 3,0. Kalau ada 0 berarti dia tepat di sumbu X atau Y. Coba, tapi kita lihat lagi yang punya nilai siapa? X atau Y. Karena yang punya nilai di sini adalah X, berarti dia berada di sumbu X. Negatif 3,0 berarti berada di sini. Negatif 3,0. Oke, sekarang lanjut titik negatif 2, negatif 3. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Berarti di sini nih. Oke, ini adalah negatif 2, negatif 3. Titik selanjutnya adalah negatif 1, negatif 4. Negatif 1, negatif 4 berarti di sini ya. Ini adalah titiknya negatif 1, negatif 4. Nah, kemudian 0, negatif 3. 0, negatif 3. Sekarang kita lihat nih. Karena dia ada 0 berarti dia tepat di sumbu. Tapi kita lihat yang punya nilai siapa? Yang punya nilai adalah Y. Berarti dia tepat di sumbu Y. Berarti di sini 0, negatif 3. Sekarang titik selanjutnya adalah 1,0. Berarti dia tepat di sumbu. Yang punya nilai siapa? X. Berarti dia tepat di sumbu X. Berapa? 1,0. Berarti di sini 1,0. Sekarang titik selanjutnya adalah 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Berarti sini 2,5. Nah, kalau sudah kita hubungkan titiknya, kita gambar. Oke. Oke, ini ya gambarnya. Jadi gambar grafiknya adalah ini. Bisa dipahami? Kalau misalkan bisa dipahami, kita lanjut. Nah, tadi ingat pertanyaannya adalah menentukan titik potong sumbu X. Jadi titik potong sumbu X adalah ini kan sumbu X nih. Kita cari yang tepat di sumbu X. Itu adalah ini, titik negatif 3,0. Jadi titiknya adalah negatif 3,0 dan 1,0. Sampai sini bisa dipahami? Ini adalah titik potong sumbu X. Sekarang titik potong sumbu Y. Titik potong
sumbu Y adalah, oke, ini kan sumbu Y nih, yang ini ada sumbu Y. Yang mana berada di sumbu Y titiknya? Yang ini kan, nih 0, negatif 3. Berarti titiknya adalah 0, negatif 3. Sekarang terakhir titik puncak. Titik puncak. Puncaknya adalah, oke, kita lihat. Ini kan grafik nih. Yang berada di puncak mana? Maksudnya tepat berada di ujung lengkungan. Itu adalah yang ini nih. Negatif 1, negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Jadi jawabannya adalah titik potong sumbu X-nya itu negatif 3,0 dan 1,0. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3. Dan titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 4. Sampai sini bisa dipahami? Oke, tadi kita sudah mengerjakan cara 1, yaitu menggunakan tabel. Sekarang kita pakai cara 2. Kalau cara 2 bagaimana caranya? Oke, cara 2. Kalau cara 2 itu kebalikan dari cara 1. Kalau cara 1 kan menggambar grafik dulu, baru dapat titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak. Kalau misalkan di cara 2 itu kebalikannya. Kita malah mencari titik potong sumbu X-nya dulu, titik potong sumbu Y-nya dulu, dapat titik puncak, baru kita gambar grafik. Oke, bagaimana caranya untuk menentukan titik potong sumbu X? Oke, saya kasih tanda untuk menentukan titik potong sumbu X. Kalau misalkan kita mau mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Oke, Y-nya adalah 0. Soalnya apa? Soalnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Ini ya soalnya. Nih. Sekarang kita ganti Y-nya jadi 0. Jadi 0 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Kalau sudah sampai sini, kita bisa menggunakan metode pemfaktoran atau rumus kuadratik. Kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah minus 3. Oke, di sini saya mencontohkan menggunakan metode pemfaktoran aja ya, karena stepnya lebih pendek. Oke, kalau misalkan dikali, hasilnya harus AC. Oke, A-nya 1, C-nya negatif 3. 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Oke, saya coret AC-nya. Kalau ditambah hasilnya harus B. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Jadi kalau dikali hasilnya harus negatif 3. Kalau ditambah adalah 2. Perkalian berapa yang menghasilkan 3? Itu ada perkalian 1 kali 3. Kalau di atas 1 dan 3, di bawah juga harus 1 dan 3. Sekarang di manakah kita harus meletakkan negatif supaya hasilnya negatif 3? Misalkan nih saya taruh di sini. Oke, kita tes. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Oke, benar. Negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. Benar. Oke, karena sudah benar berarti hasilnya adalah, kita bikin 2 buah tanda kurung. Oke, karena depannya ini adalah X, berarti kita tulis di sini X, sini X. Karena ini negatif 1, sini negatif 1, karena sini positif 3, berarti sini positif 3. Karena A-nya 1, jadi harus bagi 1. Tapi karena 1 ini tidak mempengaruhi, jadi boleh tidak ditulis. Jadi saya hapus ya. Oke, jadi langsung saja X kurang 1 sama dengan 0, negatif pindah jadi positif. Berarti X-nya adalah 1, atau X tambah 3 sama dengan 0, positif pindah jadi negatif. Jadi X adalah negatif 3. Jadi titik potongnya adalah, jadi titiknya adalah oke, X-nya 1, tadi Y-nya kan kita jadikan 0, berarti 1,0, dan X-nya negatif 3 nih, negatif 3,0. Itu untuk titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X-nya adalah 1,0 dan negatif 3,0. Sekarang langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong
sumbu Y. Oke, titik potong sumbu Y. Kalau mau mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya harus sama dengan 0. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Kita ganti X ini jadi 0, berarti Y sama dengan 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 kurang 3. Y sama dengan 0 pangkat 2, 0 tambah 2 kali 0, 0 kurang 3. 0 tambah 0, 0 kurang 3 berarti negatif 3. Berarti Y-nya adalah negatif 3. Jadi titiknya adalah titik. Ini titik 3-nya dibaca jadi ya. Titiknya adalah karena X-nya 0, jadi 0, Y-nya negatif 3. Berarti 0, negatif 3 itu adalah titik potong sumbu Y. Sekarang kalau sudah kita cari titik puncak. Kita cari titik puncak. Oke. Apa rumusnya? Rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Jadi langkah pertama kalian cari dulu D-nya. D-nya rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Tadi soalnya apa? Soalnya tadi Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 ya soalnya tadi. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya kesini ya, nggak muat, minus 3. Kita substitusi ke D. Berarti B-nya tadi 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 kali C-nya minus 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurang 4 kali 1, 4 kali negatif 3, negatif 12. Oke, negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti 4 tambah 12 itu hasilnya adalah 16. Kita dapat 16, kita substitusi ke sini D-nya. Oke, saya lanjut di bawah. Tadi rumusnya apa? Tersalin ya, negatif B per 2A, negatif D per 4A. Oke, negatif B-nya tadi berapa? B-nya adalah 2. B-nya 2. Per 2 kali A-nya tadi berapa? A-nya 1. Berarti kali 1, negatif D. D-nya tadi adalah 16 nih. Ini D-nya adalah 16. Jadi negatif 16 per 4 kali A-nya tadi adalah 1. Jadi titik puncaknya adalah negatif 2 per 2 kali 1, 2, negatif 16 per 4 kali 1, 4. Oke, lanjut. 2 bagi 2, 1. Berarti negatif 1, negatif 16 bagi 4, negatif 4. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 4. Sampai sini paham? Kalau misalkan sudah, kita gambar. Kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar grafiknya. Tadi kita dapat titik potong sumbu Y-nya adalah titik potong sumbu X-nya tadi ini. Titik potong sumbu X-nya tadi ini 1,0 dan negatif 3,0. Oke, kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tadi negatif 3,0 ya di sini. Negatif 3,0 dan 1,0 di sini. 1,0. Ini ada titik potong sumbu X. Sekarang kita cek titik potong sumbu Y. Berapa tadi? Nih. 0, negatif 3. 0, negatif 3 di sini. Kan titik potong sumbu Y. Berarti negatif 0, negatif 3. Sekarang titik puncaknya tadi nih. Ini titik puncaknya negatif 1, negatif 4 di sini. Negatif 1, negatif 4. Oke, kalau sudah tinggal kita hubungkan. Puncaknya di sini, berarti mulai melengkungkannya di situ.
Oke, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada dua cara ya. Ada cara satu tadi menggunakan tabel, cara dua menggunakan titik potong. Jadi perbedaannya kalau cara satu gambar dulu baru dapat titik potongnya, kalau cara dua itu dari titik potong baru dapat gambar. Jadi kalian bisa menggunakan cara satu atau cara dua, terserah. Gunakan yang menurut kalian lebih mudah. Oke, sampai sini bisa dipahami?